Orang yang nekat membatalkan puasa Ramadan secara ngawur, secara tidak dia punya alasan yang dibenarkan, tanggal 2 Syawal wajib langsung nyarutang. Iya, kudu harus. Nek ora tambah dosa iku, menunda-nunda iku sedina dosa, rong dina dosa, telung dina tambah akeh dosane. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayat 17-18. Pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu sekitar 4-5an ayat sebelumnya masih berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang munafik. Kemudian pada malam hari ini ayat 17-18 juga setelah Allah menyebutkan sifat orang-orang munafik, pada kesempatan kali ini Allah masih melanjutkan sifat-sifat atau karakter mereka itu seperti apa. Disebutkan Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti, masaluhum utawi sifate wong munafik iku kamasalil ladzi madani sifate wong istawqada ayaqada tegese nguripake sapa wong naron ing geni fi zulmatin ing dalem petengan. Falamma adaat mongko ing dalem semangsane madangi kelawan padang jinggrang. Ai anarot tegese madangi kelawan sangat terang. Apa nar ma ing panggonan haulahu kang tetep ing dalem sekitare utawa kiwa tengene wong sik nguripake geni mau. Fa'absara nulini atau fa'absara mongko ningali sapa alladzi sapa wong sing nguripake geni mau wastadfa'a lan ngalap enak merasa enak wa amana lan ngrasa aman sapa alladzi mau orang yang menghidupkan api tadi bahwa mimma saking wong. Di naskahnya tafsir Jalalain mimman, tapi di naskahnya Sawi mimma saking perkara ya khafuhu kang wedi sapa allazi utawa wong mau ing ma utawa ing man. Zahaba mongko ngilangake sinten Allahu Gusti Allah binurihim kelawan padange kebinurihim kelawan padange kelawan pepadange utawa kelawan genine munafikin ai abfa'ahu tegese ay adfa'ahu tegese mateni sapa Gusti Allah ing nur wa jumi'alan den jamaake apa ad-dhamiru dhamir dalam binurihim yang di depan masaluhum kamasalil ladzi, tapi di sini zahaballahu binurihim pakai orang banyak. Wajumi alan den jamaake apa adhamiru dhamir fi nurihim muraatan krana memperhatikan li makna ladzi maring maknane allazi sama seperti kemarin. Wa tarakahum lan tinggal sinten Gusti Allah membiarkan sinten Gusti Allah ing munafikin fi zulumatin ing dalem pira-pira pepeteng la yubsiruna hale ora padha bisa ningali kabeh. Ningali ma ing perkara haulahum ma ing panggonan haulahum kang tetep ing dalem kiwa tengene utawa sekitare munafikin mutahayyirina hale padha bingung kabeh anit tariqi saking dalan khaifina tur kang wedi kabeh. Ya fa kadzalika mongko kaya mengkono-mengkono alladzis tauqada nara seperti orang yang menghidupkan api dalam kegelapan kemudian dimatikan oleh Allah. Haulai utawi mengkono-mengkono wong munafik
amanu kang padha iman sapa haula bi izhari kalimatil imani, maksude kelawan menampakkan kalimat iman, menampakkan keimanan. Tapi faiza matu mongko ing dalem nalikane mati sapa munafikin ja'ahum mongko teka ing munafikin apa al khaufu wedi wal azabu lan siksa. Satu persatu di antara sifat orang munafik yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat dari surat Al-Baqarah ini, yaitu ayat yang ke-17, adalah masaluhum kamal salil ladzis tauqadanaro falamma aba'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa fi dhulumatil la yubsirun. Kalau kita bayangkan, dewe itu kan pernah mati lampu. Mati lampu lama banget, seperti beberapa waktu yang lalu. Bareng mati lampu, puweteng banget, mendungi kandel, kemudian apa? Ada hujan ditambah angin. Kira-kira piye nang pager gunung seperti itu? Ya. Genting kan? Berarti mati lampu, anginnya besar, wus, udane drojok. Nah, ini seperti ini. Masaluhum kamasalil ladzis tauqadanaro. Sifat orang munafik itu seperti sifatnya orang yang pada kondisi semacam itu menghidupkan api. Nah, kebetulan pas kita dalam kondisi gelap, mati lampu, hujan besar disertai angin, mendung dan seterusnya, itu kita masih punya cadangan energi, cadangan lampu. Umpamane lampu emergensi. Satu rumah satu umpamane. Kan lumayan kan ya? Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata iki kemarin sudah di cas, sudah di charger, kemudian saiki urip. Atau kita punya lilin. Nah, sidik-sidik alhamdulillah duwe lilin. Akhirnya padang. Arak mangan, mau apa? Atau alhamdulillah lilin nggak ada, lampu nggak ada, kita masih baterai HP-nya masih nyala. Isi ono sentere. Nah, kalau isi ono sentere kan masih lumayan. Tapi setelah itu falamma adha'at ma haulahu, ketika itu sudah menyinari lampu emergensi, lampu HP ataupun lilin yang kita hidupkan itu sudah menyinari, dewe wis rada lega, alhamdulillah meskipun hujan, saya akhirnya bisa ada penerang, bisa lihat ini itu, jalan nggak nabrak-nabrak dan semisalnya. Itu sama seperti orang ini, fa'absara wastafada wa amana. Orang yang dalam kondisi dalam kegelapan, hujan, kemudian punya penerang, bisa menghidupkan penerang itu, fa'absara, maka dia bisa melihat sekitarnya. Wastafda'a, kemudian enak dengan penerangan itu. Wa amanah, dan merasa aman. Ya kalau akan ada apa-apa, nek ana ulo, ada kalajengking dan yang lain, maka maka merasa aman karena bisa melihat dulu. Tapi bayangkan kemudian zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Dalam kondisi orang sudah berhasil mempunyai penerangan lampu saat mati lampu itu, oleh Allah Subhanahu wa taala dimatikan lagi. Umpamanya baterai, umpamanya lampu HP-nya habis baterainya, wis mati neh. Umpamanya lilinnya sudah habis. Umpamanya lampu emergensi, ternyata setrumnya atau listriknya itu juga sudah habis cadangan listriknya. Nek dalam kondisi semacam itu, ya watarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ya maka mereka itu akan berada dalam kegelapan, mereka tidak akan bisa melihat kanan kiri. Akhirnya tambah bingung karena hujan belum reda, tambah deres, anginnya kencang, mati lampu, penuh kegelapan. Ma haulahum mutahayyirina anit thariq. Kalau kok andekan kita dalam kondisi semacam itu sedang dalam perjalanan, maka bingung melakukannya seperti apa. Geragap nyandung, ketemu apa? Nah, ketemu kesandung watu atau ketemu ada kotoran hewan dan yang lain sebagainya, ra ngerti nek ngono kuwi. Ya, fakadzalika haula'i amanu bi izhari kalimatil iman.
fa idza matu ja'ahumul khaufu wal azab. Orang-orang munafik itu juga orang-orang munafik itu sama dalam kondisi itu. Mereka itu sebenarnya tidak beriman, tapi menampakkan keimanan. Mereka itu tidak Islam, tapi menampakkan keislaman. Kalau Allah dibiarkan sebentar saja. Sebentar apa? Sebentar seusia hidup di dunia. Akhirnya mereka selamat karena tidak terdesak oleh perkembangan Islam, akhirnya tidak langsung berhadapan dengan Islam. Bahkan upamanya Islam sukses, kalau konteks zaman dulu ada perang, ada hasilnya. Konteks zaman dulu memang konflik, dunia konflik, tidak hanya Islam saja. Setiap perang kan ada hasilnya, jarahan-jarahan kui. Mereka juga mendapatkan oleh. Jadi wong munafikis ora iman, ora Islam, etok-etok iman, etok-etok Islam. Nek wayai Islam mendapatkan berkat, dia dapat. Cocok kan? Sangat beruntung. Tapi itu sementara. Fa idza matu ja'ahumul khaufu wal azab. Tapi ketika dia mati, persis sebagaimana kita pas tengah malam mati lampu, sudah berhasil menyalakan lampu, sudah berhasil menyalakan cadangan lampu alternatif. Nah, setelah itu mati, kita kebingungan. Wong munafikin juga kebingungan. Nanti di akhirat kebingungan. Tiba keselamatan saya hanya sementara. Ternyata saya dapat lampu HP ini, dapat lampu emergency, dapat lilin ini cuma hanya sebentar saja. Padahal kita nunggu subuh itu masih lama. Tanya wong munafik ketika di akhirat nunggu apa nih? Nunggu tambah suwe, tambah peteng. Tambah peteng. Nah, terus menariknya di sini ada yang menarik itu bahasanya zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatin. Orang-orang munafik itu setelah mati dipadamkanlah lampu mereka, maksudnya dipadamkanlah reka daya mereka untuk menipu umat Islam, untuk menipu orang-orang Islam, kemudian wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Ada bahasa zulumatin. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan mereka itu berada dalam banyak kegelapan. Berada dalam banyak kegelapan. Kegelapan apa saja itu? Nah, itu perlu diketahui. Kegelapan apa saja itu? Wis peteng dalam kegelapan kekafiran. Yang kedua, tambah gelap dengan kegelapan kemunafikan. Yang terakhir di alam kubur mereka tambah gelap banget. Sama dengan orang yang mati lampu. Orang mati lampu dalam ayat ini kalau kita gambarkan itu sudah malam, itu sudah gelap, mendung tambah gelap, ada hujan tambah, ada angin tambah gelap, tambah meresahkan. Wong munafik ya podo, seneng akhirat pas mati tek ngono iku. Nah, setelah itu ya loh tibake beda. Itu sama, meskipun gelapnya tidak sama persis. Kalau kita ambil pelajaran, bagi kita orang yang beriman, orang yang Islam, proses belajar agama Islam itu juga sama. Kadang ono laline, kadang kita melakukan rekayasa, wis ndak apa-apa lah, puasa di rumah puasa, di jalan mampir golek mie ayam. Wah. Aman kok, gak kelihatan kok. Nah, aman ya. Kemudian semacam-macam lah. Kalau di dekat-dekat sini di Salaman itu konangan, ya rada lah nemu gelang kan ra ono sih konangan. Nah, ngono iku. Tapi kalau kita melakukan tipu-tipu yang semacam itu karo Gusti Allah, nanti podo iku. Ketika mati dan tidak ditobati ya maksudnya ya. Lah nanti ya diolehke lho kemarin itu pas puasa Ramadan tahun 1444 sampeyan etok-etok puasa di rumah, pergi ke Magelang, mampir ke mie gacoan wawane. Mampir ke mie gacoan atau mampir ke yang lain. Itu ya akan menjadi kegelapan. Akan menjadi kegelapan. Ya cuma kegelapannya orang apa itu jenenge tidak sama dengan kegelapannya orang munafik. Ya rada remeng-remeng lah. tapi kalau itu kok ditobati, carane tobat kepiye? Karena lah ini perlu diketahui. Orang yang nekat membatalkan puasa Ramadan secara ngawur
secara tidak dia punya alasan yang dibenarkan, tanggal 2 Syawal wajib langsung nyarutang. Iya, kudu harus. Nek ora tambah dosa iku, menunda-nunda iku sedina dosa, 2 dina dosa, 3 dina tambah akeh dosane. Jadi kalau ada orang kok kayak kalau sudah bolong Ramadannya umpamanya 1, berarti besok tanggal 2 Syawal gak usah pergi-pergi kemana. Kalau kok mau silaturahim, kalau mau lebaran ke rumah teman nanti ditunda setelah maghrib. Pokoknya esok subuh saurunge subuh mangan seakeh turu niat ngodok Ramadan karo istighfar kalau njaluk ngapura karo Gusti Allah. Anek dhewe telaten melakukan seperti itu ketika sok mati iku wis ora dadi peteng neh. Wis ora dadi peteng neh. Karena apa? Dosane dhewe wis wis diqodhoi, wis diselesaikan di dunia. Ini nanti sama dengan dosa-dosa kita yang lain. Mbok dosa iku krana karo Gusti Allah, berkaitan dengan Gusti Allah, atau dosa sesama manusia. Iku nek dhewe berhasil menyelesaikan di dunia, maka nanti tidak akan menjadi kegelapan sok nang akhirat. Tapi nek iki kok diselesaikan mokong bodong misalnya enggak diselesaikan dosa iki, esuk kono nek mati lampu suwe tenan nang akhirat kono nek arep ngrasake ana bledek sak gede-gedene kaya ngono. Iya kan? Nah iya semacam itu. Itu sama. Orang-orang sama sebagaimana orang munafik meskipun kadarnya berbeda. Kadarnya berbeda. Yes, kondisi orang munafik semacam itu. Sekali lagi mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Orang-orang munafik itu sifatnya seperti orang yang di tengah kegelapan berhasil kemudian dia menghidupkan api untuk penerangnya. Akhirnya dia agak lega, tapi sebentar saja sudah dimatikan oleh Allah. Kemudian mereka dibiarkan dalam kegelapan, dalam kondisi tidak bisa melihat sekelilingnya. Kegelapan karena dosa kekufuran, kegelapan karena dosa kemunafikan, dan kegelapan di alam kubur.